Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul qudusus salam. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam wa misbahuz zulam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-kiram, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadis, idza mata banu adama inqata'a 'amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyah aw 'ilmin yantafa'u bihi aw waladin yad'ulah. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyikal karim wa nahnu ala zalika minas sahihin wa sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahli wajib keluarga, ahli kumpul musibah, keluarga kami yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seluruh jamaah para pentakziah yang berhadir di malam pertama, kedua, dan ketiga. Facebook. Demikian juga yang kami hormati para tuan-tuan guru sekalian, para asatiz, sahabat-sahabat kita kaum muslimin dan muslimat. Demikian juga anak dan cucu kita yang dapat hadir bersama di malam ketiga dalam rangka bertakziah atas meninggalnya seorang ibu yang dicintai di rumah ini, istri dari suami yang tersayang, nenek dari cucu-cucu yang tercinta, ibu daripada anak dan menantu. Di hari Jumat pada pukul 3:10 tanggal 12 bulan 12 tahun 2025, yaitu keluarga kami Nur Aini binti Rasul. Harapan dan doa kita bersama, semoga kiranya orang-orang yang kita cintai telah berpulang ke rahmat Allah. Di antara kita ada yang telah meninggal seorang ayah, bahkan ada kedua-duanya pun sudah tidak ada. Di antara kita ada yang kehilangan istri, ada juga kehilangan suami. Di antara kita ada anak-anak dan cucu yang telah berpulang ke rahmat Allah. Seiring dengan garis takdir dan perjalanan kehidupan manusia, kita yang masih hidup di dunia ini adalah impian orang-orang yang sudah meninggal dunia, berharap sebentar saja hidup di alam dunia ini. Kalau diberi Allah kita nikmat berupa kesehatan,
Kesehatan itu pun adalah dambaan bagi orang-orang yang sedang sakit sampai hari ini. Kalaupun hari ini kita diberikan nikmat berupa harta, harta itu pun merupakan dambaan bagi orang-orang yang tak memiliki apa-apa. Maka cara yang terbaik sebagai seorang mukmin yang beriman adalah bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang masih diberikan Allah. Di antaranya adalah yang paling utama, nikmat iman dan Islam. Ada pembukaan ini. Di balik nikmat-nikmat itu pula ada nikmat yang bernama kehidupan, yang sampai hari ini kami yang berdiri dengan izin Allah di hadapan bapak-bapak dan para jamaah, seluruh kita yang hadir, dan orang-orang yang masih diberi Allah jantung yang masih lagi berdegup, nadi yang masih lagi berdegup, setiap pengerahan nafas, degupan jantung, denyut nadi, kedipan mata, niat hati dan langkah kaki, ini semua merupakan kurnia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika hari ini kita masih bernapas, akan tiba masanya napas ini pun akan terhenti. Bila hari ini kita bisa melangkahkan kaki, ada masa nanti semua ini akan terhenti. Bila hari ini kita bisa beraktivitas, ada masa aktivitas terakhir kita hanya bernapas, dan napas itu pun napas yang terakhir. Tak ada kalimat yang paling indah diucapkan oleh orang-orang yang masih hidup di alam dunia ini. Dengan kehidupan yang sesaat saja, selain menunggu antrian panjang, yang boleh jadi kelahiran kita tidak sama, tapi kematian bisa saja sama. Sebagaimana dialami saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, ada yang sedang banjir bandang, ada yang sedang longsor dan sebagainya. Semua pun itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, semoga Allah jadikan hati kita hati yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang diberikan, pandai pula bersabar manakala cobaan mendatang. Para ahli takziah sekalian, ahli tumpul musibah yang sama-sama kami muliakan, berselawat kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Betapa rindunya kita kepada Rasulullah SAW, berharap dalam mimpi pun kalau bisa kalau itu pun tak dapat menziarahi makam beliau di Madinatul Munawwarah pun sangat kita dambakan. Kalau begitu tak dapat, satu lagi harapan, bertemu nanti pada mahsyar. Maka sebagai umat Muhammad SAW, senangkan lisan untuk berselawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan doa kita, khusus kita yang berhadir di majlis yang mulia ini, umumnya seluruh umat Islam kelak berkumpul di padang mahsyar, tentulah kita mengharapkan, mendambakan dapatnya syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Ahli tumpul musibah, seluruh jamaah takziah yang kami muliakan, lewat WhatsApp ini izinkan kami mewakili ahli sekeluarga sekaligus mewakili seluruh jamaah yang berhadir di majelis yang mulia ini untuk menyampaikan pesan-pesan tausiah singkat sekaligus dapat dikatakan setawar sedingin sebagaimana menjadi istilah di dalam kebiasaan kita yang tak asing lagi di kampung kita. Setawar sedingin dengan berharap tawarlah rasa kedukaan yang sedang melanda
dinginlah hati yang tadinya gelisah karena ditimpa musibah. Maka kita sebut setawar sedingin dengan harapan yang rasa panas, rasa duka panas dengan cobaan itu menjadi dingin karena dengan bacaan-bacaan Al-Quran dan silaturahimnya para pentakziah di tempat tumpuan musibah ini. Dari itu, sebagai mewakili ahli baik sekeluarga, selama perjalanan kehidupan ibunda kami Nur Aini binti Basri di desa Lalang, dusun Tasak sebagai tempat kelahiran. Jika ada silap salah sebagai hamba Allah yang fakir lagi doif, entahkah masa-masa muda, barangkali ada teman-teman kawan istri dari bapak-bapak sekalian, entah pernah bertemu berkenalan, entahkah baru berjumpa atau baru bertatap muka, entah baru berjumpa saat sakit. Andai ada kata yang tidak sedap didengar, andai kata ada kalimat melukai hati, andai kata ada buruk sangka dalam hati, maka dari itu, agar tidak menjadi persoalan panjang di alam kubur, kami mewakili ibu sekeluarga untuk ibunda kami yang tercinta, kiranya ringankanlah lisan dan hati untuk memaafkan orang tua kami. Terima kasih kiranya semoga Allah ampunkan dosa-dosa beliau, dan kiranya terima kasih buat seluruh jemaah yang telah mengucapkan kata maaf, dan di akhirat nanti kita berharap tidak lagi dipersidangkan persoalan hablum nas kalau berkaitan dengan hal dosa. Adapun dosa yang berikutnya berkaitan dengan hutang, entahkah ada dari istri atau bapak-bapak sekalian yang pernah berkenal, entahkah 10 rupiah sekalipun, sedikit ataukah banyak, kiranya sedikit dapat dimaafkan, jika banyak pun dapat diizinkan, tentulah bahagialah kami sebagai orang yang berhutang. Tapi sebaliknya demikian juga, andaikan ada pula yang pernah berhutang, mohon kiranya untuk membayarkan kembali. Kalau sedikit pun kami pun bisa memaafkan, tapi kalau banyak musyawarahkan kepada keluargaan. Dari itu kiranya sebagai pelepas di antara kalimat agar tidak dipertanggungjawabkan, karena orang yang berhutang terkatung-katunglah ruh itu antara langit dan bumi. Bahkan Nabi pun bapak ibu sekalian tidak mau dia menjalankan orang yang berhutang ini. Tapi karena ada sahabat yang menjaminkan hutangnya, Rasulullah pun melakukannya. Dari itu semoga kiranya ibunda kami ini diberikan kemaafan serta ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, hingga hal-hal yang berkaitan bersama keluarga, kalaupun ada yang mau diceritakan sebagai satu amanah, kiranya pun kami menanti amanah itu untuk disampaikan kepada kami. Kalaupun yang berikutnya, andai nanti ada makan minum yang kurang berkenan di hati, itulah rasa asin ataukah kurang asam dan manis, dapat dimaklumi karena kami dalam suasana berduka. Lagian kita sedang dalam keadaan sedih, kita bukan sebagai pencipta ataupun pemasak yang disebut orang yang master chef ahli dalam memasak, tapi yang sekedar itu disampaikan dengan harapan apa yang diberikan itu seala kadar dapat menjadi satu nilai sedekah yang nanti juga dapat membantu pertolongan di alam kubur untuk ibunda kami yang tersayang ini. Dari itu kami ikhlaskan dengan sungguh-sungguh dengan harapan apa yang makan entah sedikit entah banyak berupa minuman, semoga menegakkan tulang belakang bapak-bapak jemaah sekalian untuk bisa beribadah, dan nilainya tentu punya nilai kebaikan yang menolong daripada ibunda kami yang tercinta ini. Kiranya itu sebagai pengantar dari ahli baik sekeluarga, sebagai wakili ahli tumpul musibah. Selanjutnya izinkan kami menyampaikan beberapa pesan sekaligus sebagai jamaah, sekaligus para pentakziah. Mudah-mudahan ada hikmah kepada kita dalam rangka menyampaikan pesan-pesan tausiah ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena Rasul pernah menyampaikan bahwa orang yang paling cerdas itu adalah orang yang ingat mati. Sehebat manapun orang, sekeras manapun hatinya, ada dua hal yang bisa melembutkan dia. Jika dua ini tak dapat melembutkan hati untuk dapat taat kepada Allah,
bahkan semakin cenderung kepada duniawi, orang ini memang keras hati. Kalau batu keras bisa dipecahkan dengan mudah, tapi kerasnya hati yang tidak mau taat kepada Allah lebih keras, bahkan dipukul pun tak akan mau dirubah. Apa itu? Yang pertama adalah bacaan Al-Quran, yang kedua adalah zikrullah. Sebab itulah ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kata para sahabat, jika Tuhan nanti telah meninggal dunia, ya Rasulullah, jika engkau telah meninggal dunia, siapakah orang yang akan memesankan kepada kami nasihat yang baik? Maka Rasul pun menjawab, jika nanti saya tidak ada lagi di alam dunia, kalian akan dinasihati oleh dua perkara. Yang pertama adalah nasihat yang bisa berbicara. Yang kedua, nasihat yang tidak berbicara tapi pasti. Maka datanglah sahabat yang lain bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah penasihat yang bisa berbicara itu? Maka Rasulullah SAW pun menjawab, Al-Quran. Itulah penasihat yang bisa berbicara. Bagaimana cara Al-Quran berbicara? Tentulah lewat pengajian, dengarkan para mufassirin kita, dengarkan para tuan-tuan guru kita, apa yang terkandung dalam Al-Quran itu supaya disampaikan, apa yang diingatkannya kepada kita. Quranlah menjelaskan itu. Kalau kita paketkan yang kedua, seperangkat adalah penasihat yang tidak berbicara tapi pasti. Apa itu? Itulah al-maut, kematian. Mati tak pernah berbicara, besok aku datang ke rumah kamu, aku datang ke kampung kalian. Tidak pernah. Tidak pernah kematian berkata seperti itu. Tapi dia datangnya tidak pernah kita undang. Tapi sekali dia datang, maka tak satu pun dapat mengelak. Jenderal sekalipun, apalagi kita orang awam. Hebat teknologi, secanggih apapun teknologinya, tak dapat menghentikan, tidak dapat menghentikan yang namanya al-maut. Maka dari itu diingat kepada kita, Quran telah berbicara itu dan dijelaskan oleh para ulama tentang mati, diceritakan supaya kita ingat, walaupun semakin dirahasiakan. Apa yang dirahasiakan ini pun disampaikan Allah oleh pada malaikat. Ya Allah, kata malaikat Israel, jika ku cabutkan nyawa makhlukmu ini, tentulah mereka akan membenci aku. Karena al-maut itu pernah menjoret bapak-bapak, para jamaah adik kami sekalian, menjoret dia sebelum diberikan sifat itu kepada Israel. Apa jeritan dia? Wahai orang yang sedang berkasih sayang, akulah yang akan memisahkan kalian yang sedang berkasih sayang. Kasih sayang suami dan istri dipisahkan oleh malaikat maut pada saat meninggal salah seorang. Akulah yang memisahkan kasih sayang antara ibu dengan anaknya, antara saudara dan saudarinya dengan kematian. Akulah yang menghancurkan gedung-gedung, menghancurkan dunia ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah itu ditanyakan kepada Allah, ya Allah, pastilah para hamba-hamba ini akan membenci aku karena aku bertugas mencabut nyawa mereka. Lalu Allah menjawab, akan kudatangkan berbagai sebab dan kurahasiakan. Kapan itu terjadinya? Dirahasiakan Allah. Pertama, kapan masanya? Kedua, di mana tempatnya? Yang ketiga, sedang apa kita akan berpulang ke rumah kita? Sedang apa dia akan meninggal? Itu makanya mati. Ketika orang sakit bukan dijamin untuk mati, karena orang sehat pun banyak mati. Kaya ataupun miskin bukan jaminan mati, karena orang kaya pun banyak mati, yang miskin pun banyak mati. Kenapa? Dirahasiakan keadaanmu, entah sedang sholat, entah sedang puasa, entah sedang duduk-duduk, entah sedang bekerja beraktivitas, jantung tetap berdegup, helaan napas terus naik, tapi sampai masa waktunya pulang, di mana tempatnya pun dirahasiakan Allah. Bagaimana keadaannya pun tak ada orang yang tahu. Kapan waktunya pun itu pun jadi rahasia. Tinggal lagi semua kita sedang diintai dengan maut. Kalau kita baca beberapa kitab tentang al-maut, sampailah tertinggi masa malaikat mencabut nyawa ini mengintai 360 kali satu hari. Diintai. Kalau orang itu tak juga berubah, tak lembut hati,
Maka salah satu di antara kerasnya hati, orang yang tahu saudaranya meninggal, bahkan diantaranya ke kuburan, masuk dia melihatnya, tapi dia tidak juga membuat perubahan kebaikan. Maka itulah Allah ingatkan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Jadi yang mati itu apa? Ruh tidak pernah mati. Yang mati itu jasad. Kenapa disebut setiap yang bernyawa pasti mati? Yang bernyawa, bukan nyawa. Jadi kita ini dua, ada diri zahir, ada diri batin. Diri zahir ini anggota tubuh diberikan Allah. Asal muasal dia tentulah daripada air, api, angin, tanah. Tapi nyawa tidak berasal dari unsur itu. Itulah kenapa nyawa tak pernah mati. Kalau kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Yang bernyawa, bukan nyawa. Nyawa itu tidak unsurnya daripada tanah, api, angin, air, tapi ditiupkan oleh Allah. Kalaupun dia keluar, kematian sebentar, berpisah saja. Nanti masuk dalam kubur, dia pun dimasukkan balik untuk merasakan dan memberikan balasan kebaikan atau buruknya sepanjang perjalanan kehidupan dunia ini. Berpikirlah lebih dalam, merenunglah lebih teliti. Jika aku mati malam ini, jika kami mati malam ini, maka akan dihitung wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Baik atau buruk, maka tak dapat lagi dimundurkan. Itulah dikatakan nasihat-nasihat teringat kepada kita bahwa di akhirat, di sana insan cemaskan diri, di sanalah insan merasa bimbang. Tak ada lagi yang dapat ditolak. Kalaupun bisa ditolong lewat doa-doa orang-orang hidup ini, maka jika hari ini kita meninggal, kita akan bertemu dengan orang-orang yang pernah hidup bersama kita, orang kita cintai. Kalau kali ini kita masih hidup, kita pun masih jumpa, tapi di alam ini oma, ada ayah, ada kakak, ada adiknya, tapi mereka sudah meninggal. Seperti bunda kami ini, ayah sudah tak ada, emak sudah tak ada, abang pun sudah tak ada. 3 dalam satu rumah. Sekali ini beliau bertemulah ruh-ruh itu dengan orang-orang cintai. Oh, kita bapak ibu merantau, bertanya, apa kau bawa di kampung? Udah pindah alam dia. Apa kau orang? Pindah. Dengan harapan alam itu pun menjadi alam kubur yang seperti doa kita tadi. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburnya sebagaimana taman-taman surga. Wa la taj'al qabraha rawdatan min riyadil jannah. Jangan engkau jadikan kuburnya sebagaimana dinding-dinding dari lubang api neraka. Hari ini dunia ini dianggap orang nyata. Akhirat itu cuma cerita. Tapi nanti saat kita meninggal, terkubur, 7 langkah ditinggalkan orang ke pentakziah atau orang ziarah, barulah tersadar dia ternyata dunia itu hanyalah cerita, tapi akhirat itulah yang nyata. Hari ini kita tak merasa itu, Bapak para jemaah, karena kita masih hidup dan ruh belum lagi berpindah. Sebab itu, kalau ruh lebih penting daripada jasad, jawabannya benar. Kalau jasad lebih penting daripada ruh, kenapa seganteng-ganteng secantik-cantik jasad tetap diletakkan, dimasukkan ke dalam tanah? Kalaulah jasad yang berharga daripada ruh, tentu jasad ini akan dibawa ke langit. Tapi ternyata jasad posisinya ampak saja, tergantung amal kita dan bagaimana. Barangkali satu contoh ke dalam makrifat kita kepada Allah. Pertama, orang yang akan dimasukkan jasadnya ke dalam kuburan dengan bertahun-tahun, jasadnya hancur lebur sebagaimana kebanyakan makhluk yang namanya bahari pasti binasa. Tapi ada yang kedua, masih jenis manusia, dia masuk dalam kubur, dia tidak hancur lebur walaupun bertahun-tahun, tapi hanya semakin kurus saja. Sampai bertahun-tahun jasadnya tidak hancur, tapi kurus, semakin kurus. Itu pun dapat dilihat beberapa daerah di tempat kita, di beberapa tempat orang menggali kubur, dilihat batu nisannya sudah 65 tahun yang lalu. Terkejut menggali kubur itu. Kenapa? Karena jasadnya masih utuh lagi, walaupun agak kurus daripada sebelumnya. Kemudian ada orang yang ketika jasadnya gemuk, sehat, segar,
sebagaimana matinya dulu, dia tetap segar. Bahkan ada yang berkeringat, kain kapan pun tidak hancur. Tentu mereka bukan tanggung, entah amal-amal yang baik dirahasiakan, entah akan ditunjukkan, tapi yang jelas mereka adalah orang-orang yang mati dalam keadaan mati hakikat. Tapi yang keempat yang luar biasa, siapa mereka? Orang yang begitu dikuburkan hari ini, dia pun hilang gaib. Biasanya para wali-wali Allah, dan itu pun di Kabupaten Batubara, bahkan beberapa daerah ada orang-orang yang menemukan itu. Sampai ada Tuan Guru yang pernah berkata, jika ajaran yang kuajarkan kepada kalian salah, jika ini sesat, nanti kalau aku mati, jadilah kuburku kembali, kata dia. Kalau kalian lihat kuburku, jasadku masih ada, maka usah kau teruskan. Rupanya ada sebagian jemaah yang paham, memang tidak ada jasad itu. Itu pun sudah terjadi di zaman kita ini. Banyak orang-orang alim kita, baik sana Sumatera, tanah Jawa ini, bapak para jamaah, bahkan jasadnya masih ada utuh lagi. Itu menunjukkan apa? Betapa nilai ruh yang tetap dijaga dalam kebaikan menjadi nilai yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau kita ditanya orang mau mati yang mana, saya pribadi tanya orang, Ustaz mau mati yang mana? Mau hancur lebur, kurus kering, tetap gemuk seperti biasa, atau hilang baik? Jawaban saya bapak saya itu, yang mana-mana pun jadilah, yang penting mati husnul khotimah. Kemudian dilepas azab kubur, masuk surga, cukup. Udah meninggal kita tidak tahu gitu loh. Sebab itulah, itu semua tergantung bagaimana ketaatan. Kalau memang keburu kejahatan banyak, ini satu contoh pesan kepada kita yang masih hidup di dunia ini, bahwa orang yang banyak kemaksiatan, banyak maksiat itu bisa karena maksiat meninggalkan ketaatan, bisa maksiat karena melakukan kemaksiatan dan dosa. Maka ketika ruh itu dicabut, dia takut bukan tanggung berpisah dengan jasad. Takut ditunjukkan kepada dia macam-macam. Itu bisa kita lihat di kitab Saqitul Qulub, bagaimana orang itu akan pulang menggelisah bukan tanggung. Takut. Kenapa takut? Bayang-bayang dari pendosa yang perilaku itu datang menghampiri. Ketika coba tanya ke bapak para jamaah masih hidup, nasihat untuk diri saya dan seluruh jamaah yang berakhir, yang masih beri Allah. Saya ada baca kitab bahwa ketika kita mau meninggal, yang pertama itu adalah kita dihantukan rasa takut. Setelah takut itu akan datang pula kepada kita putus harapan. Setelah putus harapan akan datang yang menjelma seperti anak, seperti istri, singkatnya seperti mana yang kita sayangi, yang berlebihan di dunia ini. Lalu saya penasaran dengan penjelasan kitab ini. Kita tanya beberapa orang yang hampir menghadapi mati, yang tak jadi mati, bukan karena dia hebat, karena ajal sampai. Maaf kalau pernah terjadi sama bapak para jamaah sekalian saudara. Ada 5 kali ada saya tanya orang, ada orang saudara kita jatuh ke dalam lautan pak. Ketika baru-baru ini hari itu saya tanya dia, ketika itu apa yang bapak rasakan? Aku termasuk orang yang selamat Ustaz. Apa yang bapak rasakan? Kata dia, pertama putus harapan, udahlah matilah, tak adalah harapan. Setelah itu 15 menit dalam air, masuk air asli ke hidung ni, aku rasa mati. Tapi di saat hampir nak mati itulah, kata dia, datang ada anak, ada istri, ada orang kawan dia, salah satunya anak dia kata, ayah, heran dia, kenapa anak dia pula datang? Situlah aku bangun Pak Ustaz. Saya tanya, bapak ingat anak? Iya. Tidak ingat istri? Tidak, kata dia. Kau tahu bini itu malah itu Pak. Anak itu ingat. Semana ya? Kau nak lihat? Itulah anak. Setelah itu kata dia, apa ya? Semangatku bangkit, datang menakut-nakutnya. Akulah Tuhan, kau akulah aku Tuhan. Bisa jadi anak, bisa jadi Tuhan itu Pak. Dia menganggap istrinya, bisa pekerjaannya. Intinya apa yang paling disibukkan di dunia ini sehingga melupakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Paling malam sembahyang pun tak sempat. Bayang datang nih, itulah yang dimaksudkan oleh saudara guru kita mengaji tauhid itu, agar yang datang itu dia paham, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, agar kita ingat bahwa tak ada yang serupa dengan Allah Taala. Menjelma macam-macam hal, salah satu itu kegunaan kenapa wajib mengaji tauhid itu, bukan hanya untuk kehidupan dunia, tapi saat nanti sakaratul maut pun datang dia. Tak mampan yang kita sayang, yang paling kita takuti. Apa yang takut di dunia ini? Sehingga takut itu berlebihan, walaupun termasuk kendaraan yang kita punya belum lunas lagi, terbayang ada datang showroom untuk rumah. Bayar coba, kalau tak kau bayar hanya kau mati ya, ingat ke Tuhan engkau. Kita tak merasa itu, kita malah mengalami itu. Itu ada orang yang tak hampir-hampir mati.
aku itu Pak terjadi. Kalau begitu, itulah kenapa dunia melulu ini membuat kita takut. Takut bukan takut mati, takut pulang dalam keadaan tidak ingat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan pesan ini pesan kepada kita bahwa Al-Quran adalah penasihat yang bisa bicara. Kalau kita pahami maknanya, tanyakan guru kita lewat pengajian apa pengajar di dalamnya sebagai perbekalan, maka Quran pun akan berbicara tentang itu. Lalu Rasul katakan penasihat yang tidak bicara pasti itulah mati. Kapan masa? Allah pula mengingatkan dia, Ainama takunu yudrikumul mauta wa yakuntum fi burujin musayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan menjumpai kamu, sekalipun berada di dinding yang tinggi, benteng yang kokoh, datang juga. Kapan datangnya? Bisakah kita mengelak waktu dan tempat ruangan di mana mati? Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiru sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal seorang, tak dapat mengajukan atau menundurkan sedetik pun, menunjukkan betapa napas ruh ini bukan milik kita, tapi sekadar titipan. Naik ke atas hanyalah napas yang ditarik batas ubun-ubun, turun napas ke bawah, napas hanya batas tapak kaki, tidak pernah keluar dari itu. Asal keluar mendiamlah itu. Maka selagi hidup dalam dunia ini, mudah-mudahan terus dalam kehidupan dunia sebagaimana mestinya, cinta Allah sepenuhnya, cinta alam sepenuhnya. Dengan demikian kita tidak lalai dengan kehidupan sementara bernama dunia, karena semua akan berganti dengan kain kapan, berganti dengan kapan. Walaupun pertanyaannya masanya kapan, tapi pasti. Semoga kiranya apa yang disampaikan ini ketahuan sedikit penasihat kepada kami sekeluarga, mudah-mudahan menjadi hikmah terbaik karena kehilangan orang tua yang kami cintai. Mudah-mudahan menjadi penyejuk hati kepada kami, nasihat yang pernah diberikan mereka, kemudian pesan-pesan terbaik, pengalaman-pengalaman hidup sebagai pelajaran untuk anak nanti seluruh jamaah yang hadir. Semoga Allah berikan kebaikan dan keselamatan kepada kita semuanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian kehadiran bapak-bapak para jamaah selama berturut-turut 3 hari di rumah kami ini, di pelataran halaman kami. Segala setiap langkah dan niat hati bapak-bapak para jamaah, seluruh saudara-saudara kami sekalian yang hadir diganjar Allah dengan pahala terbaik. Demikian juga harapan kami untuk ibunda kami yang sudah berada di alam kubur. Suatu hari nanti jika hari ini kita hadir, suatu saat nanti orang pun akan hadir kepada tempat pelataran ataupun rumah kita untuk mengajarkan bacaan Quran. Setidaknya ada orang yang mengaminkan setiap doa yang dipanjatkan. Ini kita mau sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangan. Silakan barangkali bapak para jamaah yang mau duduk, silakan. Yang mau sholat isya, waktunya kan sudah sampai, boleh pulang kita bersama. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan di dalam perjalanan kehidupan kami, terutama 3 hari selama kita berada di sini, dan demikian juga halnya para ahli baik sekeluarga. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.